Halo semua, kembali lagi bersama saya Adam Adi Sasmita dalam tutorial Unity menggunakan Visual Studio Code. Jadi hari ini kita akan melanjutkan sesi tutorial berikutnya. Hari ini kita akan khusus membahas tentang variabel. Jadi bagi kamu yang baru dalam pemrograman tidak usah khawatir, karena kita akan mulai membahas dari konsep dan teorinya terlebih dahulu, baru kita implementasikannya di Unity menggunakan Visual Studio Code. Oke, jadi kalau misalkan nanti kamu ada pertanyaan, bisa mention saya di Ardisas atau ke blog saya di ardisas.com. Paling itu aja, semoga tutorialnya bisa dipahami dengan mudah. Langsung saja kita mulai belajar tentang variabel di Unity menggunakan Visual Studio Code. Sebelum kita mulai belajar, kita setup dulu environment-nya. Yang pertama tentunya kita harus buka dulu Unity-nya. Kita create new project. Kita beri nama belajar variabel. Kita create. Unity-nya sedang loading, kita tunggu saja. Oke, sebentar lagi. Ya, sudah muncul Unity-nya. Ini kita rapikan dulu tampilannya. Oke. Selanjutnya kita akan setup. Sorry, ini bekas project sebelumnya, jadi masih agak berantakan. Oke. Selanjutnya kita akan setup integrasi dengan Visual Studio Code. Ini saya pisahkan saja di sini biar gampang. Kalau ada yang bingung dengan proses integrasi ini, bisa coba buka video tutorial berikutnya. Yang sebelumnya. Karena kita akan menggunakan Visual Studio Code sebagai code editor di dalam project kali ini. Oke, pluginnya sudah masuk. Visual Studio Code sudah di sini. Selanjutnya kita akan cek apakah sudah terkoneksi antara Unity dengan VS Code-nya. Oke, ini sudah ada VS Code di sini, sudah enable integration, external tools-nya juga sudah di code. Ini artinya Visual Studio Code. Kita langsung saja belajar tentang variabel. Nah, untuk belajar tentang variabel, sebelumnya kita akan bikin game objek kosong. Yang belum tahu game objek bisa lihat tutorial saya yang sebelumnya. Kita tambahkan script di sini, new script. Kita beri nama variabel. Kalau kita double klik, dia akan terbuka di Visual Studio Code. Ya, ini yang tadi akan hilang, tidak apa-apa, tidak usah di-save. Oke, masih loading. Sambil kita tunggu, kita full screen kan biar tidak mengganggu pemandangan. Oke, sudah terbuka seperti ini. Kemudian kita tidak akan pakai dulu update-nya. Seperti yang kemarin kita coba sudah bikin hello world, kali ini kita akan coba debug.
Nah, ini kalau misalkan IntelliSense-nya belum nyambung, caranya kita bisa ke Asset, Sync Mono Develop Project, akan tercipta folder ini, kemudian kita bisa select project, kita pilih yang ini tulisannya lagi running. Jadi tadi adalah permasalahan yang biasa kalau misalkan kita baru bikin project, tidak muncul prediksinya di Visual Studio Code, artinya file-file ini belum terbentuk. Yang kita akan pakai file yang judulnya belajar variabel c#.sln. Nah, agar file itu muncul, caranya tadi saya ulangi lagi, ke Asset, kemudian kita sync mono develop project, maka folder ini akan terbuat otomatis, kemudian akan muncul projectnya di sini. Tidak terlihat, belajar variabel c#.sln, maka harusnya sekarang fungsi-fungsinya Unity sudah muncul di sini. Kalau kita debug sudah muncul, log sudah muncul, kita tuliskan testing, kita save, lalu kita akan coba. Ini sedang berputar, artinya dia sedang mengcompile scriptnya. Kalau bola voli berarti Maxa yang sedang berputar, sedang mengompil diri sendiri. Kalau kita play, akan muncul testing. Oke, berarti Visual Studio Code dan Unity sudah terintegrasi. Sekarang kita akan belajar tentang variabel. Oke, jadi konsepnya variabel itu dia variabel itu adalah kotak. Anggaplah ini kotak yang bisa diisi angka, bisa diisi huruf, bisa diisi gambar, bisa diisi suara, pokoknya apapun bisa diisi di dalamnya. Nah, jadi fungsinya variabel itu, misalnya nih ya, di sini kan kita punya testing ini dia adalah nama datanya string. Jadi selain string ada juga kalau angka bisa bilangan bulat, integer, disingkat int, bilangan real, float, gambar itu sprite dan lain-lain. Nah, intinya kita tidak akan menampilkan langsung di sini, tapi menggunakan si kotak variabel itu untuk menyimpan datanya terlebih dahulu. Cara pakainya, pertama kita tulis nama variabelnya, lalu tulis tipe variabelnya, spasi, tulis nama variabel ini, maka kita akan berhasil membuat variabel. Contohnya nih, kita ingin menyimpan angka bilangan bulat, integer, namanya kotak angka, seperti ini. Jadi cara menuliskannya int, seperti ini ya, sudah ada di sini pilihannya int spasi kotak angka titik koma. Artinya kita sudah sukses membuat variabel. Untuk mengisi nilainya, kita bisa panggil
kotak angka sama dengan 1. Jadi ini adalah isi dari kotak angka. Jadi misalnya kita punya kotak, sekarang isinya 1. Kalau kita tulis kotak angka sama dengan 2, sekarang berarti isi di dalam kotaknya 2. Kalau saya tulis kotak angka sama dengan 2 ditambah 2, berarti sekarang isinya kotak angka adalah nilainya 4. Nah, untuk membuktikan apakah benar isinya seperti itu, kita bisa debug log. Debug log, kita tampilkan kotak angka seperti ini. Ini bisa kita copy, kita taruh di bawahnya. Ini kita copy, kita taruh di bawahnya. Ini kita hilangkan. Jadi harusnya kita ngeluarin 1, 2, dan 4. Apakah benar? Itu yang ini sudah di save. Kita ke Unity lagi. Kita coba play. Satu, dua, empat. 1, 2, 4. Jadi ini penggunaan variabel seperti ini. Kita bisa menyimpan apapun di dalam kotak ini dan menampilkannya. Ntar contoh penggunaannya misalnya apa? Misalkan kita bikin game, ada karakter, ada nyawanya, jangan nyawa, HP karakter. Kemudian kita punya buat nyimpen MP, kita punya misalkan string buat nyimpan nama karakter, lalu kita punya apalagi misalnya yang disimpan di dalam variabel. Apa tadi kita bisa nyimpen yang bilangan real, misalkan float, tinggi karakter. Jadi kalau bagi yang belum tahu bedanya integer int ini sama float, integer itu bilangan bulat nggak boleh ada komanya, sedangkan kalau float bilangan real bisa 1,3, 1,5, 1,6 dan seterusnya. Oke, jadi kurang lebih penggunaannya variabel seperti itu. Nah, nanti satu hal lagi yang penting, tapi kita akan perdalam lagi nanti ketika topik tentang scope. Kita bisa, jadi ada nanti konsep yang namanya private dan public. Jadi yang ada di sini itu sebenarnya yang kita tulis adalah private in jadi kalau kita tidak tulis di depannya public atau private, by default dia itu private. Tapi kalau misalkan kita tulis public, salah satu efeknya, ini salah satu aja karena nanti kita akan perdalam lagi tentang scoping. Ini tadi kita punya kelasnya si variabel ini, kita punya beberapa variabel di sini. Bedanya yang public sama yang in, salah satunya ketika kita sync di Unity, masih play, sorry. Kita sync di Unity, kita ke game object, maka kotak angka ini jadi bisa kita ganti di inspektor. Sedangkan yang lainnya, yang HP, MP, nama karakter, tinggi karakter, itu tidak bisa kita ganti-ganti di sini, nggak muncul. Jadi kita bisa set di sini 10 gitu. Maka kalau kita
debug log kotak angka hub. Ini kenapa unitnya lompat-lompat? Oh, belum nge-save ininya, nama scene-nya. Oh, kita bilang aja kotak, scene kotak. Kita coba play.